Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Pradi, NIM 1803001 dari TPMA 2018. Di sini saya akan mereview jurnal metode keefektifan pemeliharaan atau perawatan pada boiler. Pada proses di dunia industri, untuk menunjang proses industri dibutuhkan alat atau utilities yang menunjang, terutama pada boiler. Boiler merupakan alat yang terbuat dari baja dengan sistem tertutup dan berfungsi untuk menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan boiler akan disirkulasikan untuk berbagai proses di dunia industri, seperti untuk penggerak, pemanas, dan lain-lain. Faktor-faktor penurunan performa dari boiler dapat terjadi karena terdapat adanya terak-terak atau kotoran-kotoran tersisa di dalam pipa tersebut. Akibat dari puntungan kotoran tersebut pada boiler adalah menjadi penghambat panas yang mempengaruhi pada saat memanaskan air baku menjadi uap. Dikarenakan panas tidak terdistribusi dengan baik dan memungkinkan terjadinya kelebihan panas pada salah satu sisi boiler. Pemeliharaan alat sama pentingnya dengan fungsi lain seperti produksi. Maka alat-alat industri, terutama boiler, harus mendapatkan kegiatan pemeliharaan yang meliputi kegiatan pemeriksaan, pelumasan, perbaikan, atau mereparasi kerusakan-kerusakan yang ada, serta pergantian spare part atau komponen yang terdapat pada fasilitas tersebut. Pada saat proses perawatan, selain penjadwalan, perawatan, pengadaan suku cadang adalah satu hal yang harus diperhatikan. Karena suku cadang digunakan untuk memenuhi kegiatan perawatan boiler. Apabila suku cadang yang dibutuhkan tidak tersedia, maka akan memperpanjang waktu perawatan pada boiler. Perawatan boiler biasanya digunakan dengan berbagai macam metode, seperti metode perawatan preventive maintenance. Perawatan jenis ini dilakukan sebagai dasar untuk menjaga dan menilai kelayakan sebuah unit kettle uap atau boiler. Perawatan boiler yang dimaksud untuk menjaga kondisi peralatan boiler selalu berada dalam kondisi baik dan selalu siap digunakan dalam kondisi terbaik untuk menghasilkan hasil olahan produk yang baik. Perawatan dari kettle uap atau boiler ini perlu direncanakan dengan baik sehingga menghasilkan hasil perawatan dan menjaga unit boiler selalu dalam kondisi baik sebelum kerusakan terjadi. Permasalahan: bagaimana cara merawat boiler secara efektif? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode perawatan pada boiler secara efektif. D. Manfaat: mengetahui metode pemeliharaan dan perawatan pada boiler. Tinjauan pustaka. Boiler. Menurut Noswati 2017, boiler merupakan suatu alat pada proses industri berupa bejana tertutup yang berbahan baja dan berfungsi untuk mentransfer panas yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar untuk memanaskan air baku sehingga berubah menjadi uap atau steam. Klasifikasi boiler. Boiler dapat diklasifikasikan menjadi boiler pipa api atau fire tube boiler, boiler pipa air water tube boiler. Berdasarkan pemakaiannya, boiler dapat diklasifikasikan lagi menjadi boiler stasioner, boiler mobil. Boiler stasioner adalah boiler yang dudukan di atas fondasi yang tetap, seperti boiler untuk pembangkit tenaga. Yang kedua adalah boiler mobil, ialah boiler yang dipasang pada fondasi yang berpindah-pindah, seperti boiler lokomotif, lokomobil, dan boiler panjang. Berdasarkan letak dapur atau furnace position, boiler diklasifikasikan menjadi boiler dengan pembakaran di dalam, internally fire steam boiler. Yang kedua, boiler dengan pembakaran di luar, alternately fire steam boiler. Menurut jumlah lorong boiler tube, boiler diklasifikasikan menjadi boiler dengan lorong tunggal, single tube steam boiler. Yang kedua, boiler dengan lorong ganda, multi-blower steam boiler. Menurut poros tutup drum atau shell, dibagi menjadi dua, boiler tegak dan boiler mendatar. Menurut bentuk dan letak pipa, boiler diklasifikasikan menjadi boiler dengan pipa lurus, bengkok, dan berlekuk. Yang kedua adalah boiler dengan pipa miring datar dan miring tegak. Perawatan merupakan salah satu topik yang paling hangat dibicarakan dalam dunia bisnis industri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ongkos produksi dalam produksi barang yang dihasilkan. Apabila suatu mesin mengalami overhaul, maka produksi akan berhenti. Adapun
perawatan menurut beberapa pakar antara lain dari Jurnal Soeharto tahun 1991. Perawatan mesin adalah bertitik sentral sehari-harinya dengan menekuni persoalan-persoalan agar bagaimana mesin bisa beroperasi dengan baik. Yang kedua dari Kurniawan tahun 2013, manajemen perawatan industri adalah upaya pengaturan aktivitas untuk menjaga kontinuitas produksi sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing. Yang ketiga dari Ansori dan Mustajib 2013, perawatan atau pemeliharaan maintenance adalah konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas atau mesin agar berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. 5. Tujuan perawatan. Proses perawatan secara umum bertujuan untuk memfokuskan dalam langkah pencegahan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam mendapatkan hasil yang diinginkan, di antaranya adalah pengumpulan data secara deskriptif atau interview di lapangan. Pengumpulan data secara deskriptif ini dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara tanya jawab kepada pihak pekerja atau operator yang kebetulan bertugas pada hari tersebut. Kemudian data deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder, yang dimana primer dapatkan langsung dari wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua sekunder yang didapat dari pemeriksaan buku-buku laporan praktik yang berhubungan dengan kondisi unit kettle uap boiler tersebut. Pada akhirnya, semua data yang telah dikumpulkan tersebut dilakukan analisa dan penarikan kesimpulan terhadap kondisi yang sedang diamati. Metode observasi atau field research digunakan sebagai metode selanjutnya dalam pengumpulan dan mencari data di lapangan. Penggunaan metode ini cenderung dilakukan dengan melakukan survei-survei secara langsung ke lapangan. Pembahasan. Perencanaan pemeliharaan unit kettle uap atau boiler. Dari pengamatan dan proses wawancara dengan pihak yang bersangkutan, maka perencanaan proses perawatan sesuai dengan kondisi pabrik adalah perawatan terencana atau planned maintenance. Tindakan-tindakan yang dilakukan pada saat perawatan terencana: inspeksi, pemeriksaan, servis, pergantian komponen, dan overhaul. Tahapan-tahapan pemeriksaan dan pengecekan terhadap komponen-komponen unit. Pengecekan blowdown dan water drum apabila TDS tinggi. Yang kedua pengecekan shoot blowing. Yang ketiga pengecekan ruang dapur kerak. Yang keempat pengecekan safety valve. Yang kelima pengecekan pelumasan gear motor. Yang keenam pengecekan kumpulan abu pada saluran gas, hopper, dan impeller ID fan. Yang ketujuh pengecekan getaran-getaran pompa dan fan. Yang ke-8 pengecekan pelumas. Yang ke-9 pengecekan casing. Yang ke-10 pengecekan bearing, V-belt, dan baut-baut. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya dari hasil observasi dan wawancara terhadap karyawan. Maka salah satu cara yang efektif untuk merawat boiler adalah dengan menggunakan metode perawatan terencana, planned maintenance. Adapun tahapan-tahapan dari proses perawatan terencana ini lebih rinci lagi terbagi dalam preventive maintenance dan corrective maintenance. Langkah-langkah selanjutnya pada proses perawatan terencana tersebut diantaranya inspeksi, servis, pergantian komponen, dan overhaul. Saran. Adapun saran-saran yang diberikan yaitu pada penelitian-penelitian selanjutnya perlu ditambahkan untuk metode-metode perawatan lainnya, sehingga diharapkan bisa menambah daya guna dari kettle uap atau boiler di pabrik tersebut. Baik, mungkin sekian review jurnal dari saya. Saya Muhammad Zaki Apriyadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita dan salam pengolahan.